Sekian pertanyaan. Kenapa manusia ini lebih mulia daripada malaikat? Pertama, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam, ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafir. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu sujudlah semuanya kecuali iblis. Iblis yang sombong, yang ia termasuk orang kafir. Ini pertama. Kemudian yang kedua, malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan Allah. Orang bisa jawab. Sing bisa jawab siapa? Adam. Jawab apa? Al-asma, yaitu nama-nama ilmu pengetahuan atau nama-nama yang ada di alam semesta ini. Adam bisa, malaikat orang bisa. Nah, ini menyebutkan. Ini dalam surat Al-Baqarah, ini panjang, tidak saya bacakan ayat 31 dan sampai dengan 33. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha dan seterusnya. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Jadi Adam dia pinter. Nah, termasuk menungsa sampai dengan sekarang ini pintar ya. Kemudian yang ketiga, kepatuhan malaikat karena sudah tabiatnya. Sebab malaikat tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan ketaatan manusia itu karena berani atau bisa mengalahkan hawa nafsunya dan godaan setan. Sehingga yang terakhir, manusia itu diberi tugas oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ini antara lain kenapa manusia disebut sebagai makhluk yang lebih mulia daripada malaikat, bahkan dari makhluk-makhluk yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah sadaqallahul azim, amma ba'du. Ibu-ibu lan bapak-bapak sedherek kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Monggo sarengan wonten kesempatan minulya menika kita ngunjukaken rawuh syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene wekdal menika kita saged makempal wonten menika majelis. Mugi-mugi kempal kita tansah pinaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mugi tansah kunjatuh dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumrabat dumateng keluarga, para sahabat lan kaum muslimin muslimat. Mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wonten kesempatan menika kawula badhe ngaturaken salah satunggalipun rukun iman. Rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Malaikat. Nanti kita belajar sedikit, mungkin ya kita sudah tahu sambil kita menyegarkan kembali tentang malaikat. Jadi makhluk Allah di dunia ini ada dua macam secara garis besar para ulama membaginya. Yang pertama adalah makhluk ghaib. Yang kedua adalah makhluk syahadah. Ghaib itu makhluk yang
tidak kelihatan. Kemudian syahadah ini makhluk yang kelihatan, bisa disaksikan, bisa dilihat. Nah, yang membedakan keduanya ini bisa dan tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Jadi bisa dilihat baik dengan mata maupun dengan teknologi. Maka segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh salah satu panca indera manusia digolongkan kepada makhluk ghaib. Contohnya apa? Makhluk ghaib niku malaikat. Tahu ketemu malaikat? Nah. Termasuk juga setan. Tahu ketemu setan? Tahu. Setan sing wujude menungsa minal jinnati wanas. Setan wujud menungsa ya anu sering ketemu. Dia mengajak kepada kemaksiatan misalnya. Mengajak minuman keras, mengajak berbuat maksiat. Mengajak untuk melakukan pengerusakan, pembunuhan, bahkan yang lagi rame ya. Waduh, ini pembunuhan ini. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh salah satu panca indera manusia digolongkan kepada makhluk ghaib. Sebaliknya yang bisa dijangkau oleh panca indera manusia digolongkan makhluk syahadah. Panca indera siapa bae Mas Arif? Mripat. Terus telinga ya, mulut apa ya, hidung, terus lidah, terus kulit ya, berapa kayak panca indera. Jadi ini salah satu media untuk mengetahui. Panjenengan sing paling awas apa nek? Mripate nggih. Nah, mohon maaf nyuwun sewu bagi orang-orang yang punya masalah dengan penglihatan, mungkin dia akan punya kecerdasan yang lain. Contohnya jenengan nek ana wong sing ora weruh, diwe duit 10.000 jenengan ngomongnya 1.000 jajal. Oke Kang tak wae duit 1.000. Kan ya niki nggih. Bang, ke 1 apa 10 ki ya. Mboten dikaya niki kena nek jenengan tulis dinakan omong anu misale mandan blereng iku petengan kok. Gitu apa ya. Ki tandane nek asli ki diipit-ipitna gambar kupluke ora tiba. Nah, niku. Jadi ini. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, segala sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera siapapun dan kapanpun. Jadi langka menungsa sing bisa weruh. Ya kecuali Nabi kan beda niku nggih. Nah, Nabi diweruhi. Nah ini. Maka ini secara ringkas, secara singkat. Nah, untuk mengetahui dan mengimani wujud makhluk gaib, kita ada dua cara. Lah gaib anu ora ana tapi dhewe kon percaya ke kepriwe ke urus-urusane ke. Ora tau weruh, ora tau ketemu, ora tau krungu tapi kon ngandel. Itu angel nek anu sing ngono kuwi. Mangkane anak istilah jenenge ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Wong wis ora percaya karo Tuhan, ya ora percaya karo utusane Gusti Allah, ora percaya karo sing bantu karo Gusti Allah ing antarane ya kuwi para malaikat. Satu, melalui berita atau informasi yang diberikan oleh sumber tertentu yang namanya bil akhbar. Ana sing ngabari. Ana makhluk sing jenengane malaikat, jere sapa? Jere Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, melalui bukti nyata yang menunjukkan makhluk gaib itu ada. Bil asar namanya. Dengan bukti-bukti yang ada berdasarkan petunjuk dari pengalaman empiris. Nah, misalnya
malaikat. Kita dapat mengetahui dan mengimani wujud malaikat yang pertama melalui berita yang disampaikan oleh Rasulullah baik berupa dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Nah, banyak sekali ayat-ayat suci Al-Qur'an nggih. Nah, kula kan sering mireng mangke kita aturaken. Kemudian yang kedua kita dapat mengetahui dan mengimani wujud malaikat lewat bukti nyata yang ada di alam semesta yang menunjukkan bahwa malaikat itu ada. Misal, contoh malaikat maut. Malaikat sing paling malaikat sing paling senengi sinten jenengan? Kula jenengan. Malaikat iya, malaikat riban besok siki. Malaikat Mikail ya. Wah, iya. Kita kali malaikat Mikail jalan kondur sekang kene, malaikat Mikail ngirim lewat menungsa liyane ngirim bantuan ana wong jujuki emas 2 kilo. Bar nemu nang karangane jenengan bar macul nemu emas 2 kilo. Nah, malaikat maut anane wong mati tuh ana sing nyabut nyawane. Apa mati jigi-jigi los dewek? Ora. Nah, ini. Jadi ini pengalaman empirik, pengalaman yang menunjukkan bahwa itu ada malaikat maut. Nah, ini. Kemudian contoh yang lain malaikat Jibril yang diutus menyampaikan wahyu kepada Rasul. Nah, diantaranya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Anane Al-Qur'an. Nah, anane Quran. Makanya sing jenenge rukun iman ya saling terkait. Amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarri. Saling terkait. Tapi nek wis iman karo sing nomor 1 mengisore kudune mestine iman. Nah, apa pengertian malaikat? Siapa malaikat itu? Malaikat itu siapa sih? Nah, kita mari kaji bersama-sama. Yang pertama pengertian malaikat. Nah, ini malaikah dalam bahasa Indonesia. Ini dalam bentuk jamaknya adalah malak. Berasal dari kata al-alukah atau arisalah, yaitu yang memegang misi atau pesan, yang membawa misi atau pesan yang disebut ar-rasul. Nah, maka dalam beberapa ayat malaikat disebut dengan rusul atau utusan-utusan. Nanti misalnya dalam surat Hud ayat 69. Bentuk jamak lain dari malak adalah malaik. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata malaikat dipakai untuk bentuk tunggal. Nah, yang sebenarnya ini adalah bentuk jamak, tapi kemudian oleh bahasa Indonesia dibakukan ini malaikat dalam bentuk tunggal. Kalau bentuk jamaknya apa? Malaikat atau para malaikat. Nah, makaten nggih. Lalu penciptaan malaikat. Nah, malaikat itu diciptakan, kita sudah tahu sering pelajaran SD itu diciptakan dari nur atau dari cahaya. Nah, khuliqal malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan mimma rijim minnar. Jin diciptakan dari nyala api. Nah, bagaimana dengan manusia? Wa khuliqa adamu mimma usifalakum. Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semuanya, yaitu diterangkan kita ini diciptakan dari segumpal tanah, dari tanah kita. Nah, kapan diciptakannya malaikat? Nah, tidak ada penjelasan, tapi yang jelas malaikat diciptakan lebih dahulu dari manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Buktinya apa? Dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang tadi saya bacakan,
Allah menyampaikan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak atau akan menciptakan khalifah di muka bumi itu. Siapa? Yaitu manusia. Jadi Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Malaikat, ngesuk aku harap menciptakan khalifah menungsa nangaring bumi. Nah, malaikat kan protes pada waktu itu. Gini diciptakan menungsa, padahal menungsa gue senengane gelut karo menumpahkan darah. Nah, lalu dijawab oleh Allah, saya lebih tahu daripada kamu. Nah, ya bisa ngerti saya gue. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Ya memang benar manusia senengannya apa? Senengannya gelut karo pada paten-patenan, nggih. Jenengan mireng berita-berita sing lagi viral seniki. Sing paten-patenan sing gede-gedenan lagi nang di Rusia karo Ukraina ya. Sing wingi diparani nang presiden kita. Si perang bae. Yuh. Perang mbok mengerikan lah, jenenge pesawat, tank betul. Perang zaman mien lho karo bedil kayak gini ada depan utawane zaman kuna mien pakai tombak, pakai panah ya. Lho siki perangnya pakai teknologi, pakai HP pejet kene kena petwet, ngono. Peluru ge bisa disetiri. Menggok seot kayak game-giman kae. Teng. Lah peluru yang ini bisa ngenteni. Pada waktu peluru sudah diluncurkan itu kemarin saya melihat itu. Peluru set ya. Anu sasaran urung pas mandan dirim setitik. Basa wis kiye terkem lebu maring markas ya nang isor jembatan. Teng. Wah ya wis. Nyotingnya kan kanadoan sih jenengane kaya kuwi ya, nang kan perkan yang ilamat melu katut. Waduh, ini perang. Seneng menungsa, sing seneng apa? Cair, sing bakul bedile, bakul senjatane laris. Memproduksi bedil senjata macam-macam ora tau dinggo ya ora bayu kaya kiye. Kanang-kanane, nah, kuwi menungsa. Wis lah malah dadi mari ngono-ngono. Wujuding malaikat sebagai makhluk gaib, wujud malaikat tidak dapat dilihat, didengar, dicium, diraba, dirasakan oleh manusia atau dengan kata lain tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Mungkin ya ada indera yang lain lah. Nek cara wong sebenarnya indera keenam. Iya, indera keenam gue. Indrane siapa? Indrane Bathara Indra. Nah, dalam ayat dijelaskan ya. Dalam beberapa peristiwa malaikat bisa menjelma menjadi manusia. Nah, seperti dalam surat Hud ayat 69 sampai dengan 70. Dan sesungguhnya utusan kami malaikat telah datang kepada Ibrahim, nekani Nabi Ibrahim. Membawa kabar berita gembira, mereka dengan mengucapkan selamat. Ibrahim menjabat selamat. Ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, jangan kamu takut. Sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Nah, jadi ini yang diutus kepada Nabi Ibrahim dalam surat Hud ayat 69 sampai 70. Lalu juga dalam surat Maryam. Nah ini dalam surat Maryam ayat 16 sampai 17 ini. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir yang melindungi dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami, yaitu malaikat
Jibril kepadanya. Maka malaikat Jibril itu menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, jadi ini malaikat yang suatu saat berwujud manusia. Dalam sebuah hadis juga pernah bahkan para sahabatnya itu mengetahui. Ya, jadi suatu ketika Rasulullah disaksikan oleh para sahabat, antara lain Umar bin Khattab, dan menanyakan tentang itu hadis yang sangat terkenal. Akhbirni nganil iman, akhbirni nganil Islam, dan akhbirni nganil ihsan. Itu hadisnya panjang, itu di Arba'in Nawawi di hadis-hadis yang awal. Nah, setelah malaikat pergi, Rasulullah bertanya kepada Umar. Ya, Umar, ya Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Nah, Umar jawab, cara kenane yo ora ngerti loh, jenengan sing lebih ngerti kayak cara bahasa kenene. Umar jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya ia adalah Jibril yang datang mengajarkan ad-din kepada kalian. Jibril lah, jadi nganane lagi tongkrongan nang ngarep masjid, Nabi Muhammad karo para sahabat, kemudian datanglah laki-laki yang sangat besar. Orangnya hitam, pakaiannya putih. Ya. Jadi nek ketong nang petengan kayaknya sing keton mukur kelambine. Wongnya gede dhuwur terus nang ngarepe Kanjeng Nabi. Ya. Nabi Muhammad ya waktu yang paling takut kan ketika Nabi Muhammad pertama kali di Gua Hira itu ya. Disikep kamburi. Wow. Gemeter Nabi Muhammad nganti meriang cara gue nek masuk angin, kemeringet, panas dingin. Ya. Nah ini. Bapak Ibu saudara sekalian, ini antara lain dan berbagai macam peristiwa, ini hanya sebagai sampel saja. Lalu bagaimana sifat malaikat? Sifatnya malaikat kayak apa? Jenengan ya kulen jenengan sampeyan duwe sifate malaikat. Tapi ya gue kulen jenengan sampeyan duwe sifate setan, duwe sifate binatang. Campur dadi siji. Nah, yang pertama malaikat itu adalah makhluk termasuk hamba yang mulia. Dan mereka berkata, Tuhan yang kamu pemurah telah mengambil mempunyai anak maha suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Subhanahu bil ibadun mukramun. Kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 26. Jadi malaikat ini termasuk ya dimuliakan. Walaupun kemuliaan malaikat itu dibanding manusia masih lebih mulia manusia. Tapi malaikat ini termasuk makhluk yang dimuliakan. Lalu yang berikutnya malaikat selalu menghambakan diri kepada Allah dan selalu patuh dan tidak pernah membangkang serta tidak pernah berbuat maksiat. Ora bisa. Malaikat ora bisa berbuat maksiat. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Dalam surat Al-Anbiya ayat 27. Mereka para malaikat itu tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan petunjuk-petunjuknya. Jadi malaikat gue gawene bagus terus. Kulo jenengan sami mboten kuat nggih sing kon kaya malaikat terus. Nah, diusahakan. Maka dalam surat At-Tahrim itu ketika membahas tentang apa itu ya, tentang ku anfusakum ya, Mas Arif ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah.
Ya. Malaikatun sidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka malaikat itu tidak pernah membangkang kepada Allah terhadap segala sesuatu yang Dia perintahkan kepada mereka, dan mereka pun selalu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepada Allah. Orang ana sing bantah, orang ana sing ngeyel, orang ana sing ora. Malaikat kabeh patuh maring Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ku jenenge apik kabeh. Ora ana malaikat sing korupsi. Ora ana malaikat sing berbuat zina, ora ana. Ora tertarik kok ora ndek hawa nafsu. Menungsa kuwi itu karena punya hawa nafsu. Weruh ijo-ijo tertarik, weruh abang-abang tertarik. Nah. Senajan wis duwe duit akeh taker dilebuk taker pirang-pirang esi kepengin duwe duit maning kan nggih. Oh. Ini jenenge korupsi apa wong ora duwe ya ora lah. Wong ora duwe arep korupsi apa nek? Sing arep dikorupsi langka. Lah sing korupsi sing pada duit akeh-akeh mereka niku. Malah ana wingi sing lagi digoleti ora ketemu sing mbuh ilang maring ndi kene. Biyen ana sing lawas kae, sing ana maning. Ora dan kesi kepriwe ya. Wong jaman siki ya jane kepenak nyekel wong, wis ana HP. Jadi dalam surat At-Tahrim ini disampaikan oleh Allah, setelah Allah menyampaikan supaya kita ini menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Nah, ini. Yang dijaga oleh malaikat yang tidak pernah membangkang ya, terhadap segala perintahnya dan selalu melakukan yang diperintahkan kepadanya. Wah, wis. Ora ana malaikat disokok gelem. Tuli nang film Cina. Sing siji nang neraka, sing siji nang surga. Jenengane nang film. Sing nang neraka kepengin mlebu surga, dijaga nang aring malaikat. Sing nang neraka bisik-bisik rombongan pada urunan, ngumpulan duit, uli duit akeh nemoni malaikat sing jaga. Terus dirembuk-rembuk, aku lebok nang ana lah sing ngono iki lah, anu duite iki kanang-kanang. Oh ya wis ngana mlebu-mlebu ya kuwe. Tuli nang film Cina. Nek malaikat sing salah nyebut nyawa nang aring curanmor kaki samidi. Anu bar operasi plastik salah nyebut nyawa protes gene aku sinom dicabut nyawane betul anu humor ya humor anu nggo seneng-seneng. Nah ini sekarang nama dan tugas malaikat. Nah gitu. Malaikat jane akeh banget tapi sing wajib diketahui jumlahnya ada 10. Jadi akeh banget di malaikat ini. Oh, bentuknya gue asline malaikat gue ya nangaring surat Fatir ayat 1 malaikat sebagai utusan yang mempunyai sayap 2, 3 dan 4. Lalu Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Lalu dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan bahwa Rasulullah melihat Jibril alaihi salam bersayap 600. Wow. Jadi bayangna lah ora tekan. Nabi Muhammad sing wis diweruhi. Perbedaan jumlah sayap tersebut bisa saja berarti perbedaan kedudukan pangkat dan perbedaan kemampuan dan kecepatan dalam menjalankan tugas. Ya, sedangkan bagaimana bentuk sayap malaikat tersebut tentu saja kita tidak bisa mengetahui dan memang tidak perlu kita ketahui. Tidak perlu diselidiki. Ya, karena malaikat itu makhluk imaterial atau makhluk gaib yang hakikatnya hanya Allah yang mengetahui. Siki nang kene ana malaikat pira ya ora ngerti. Ana malaikat mungkin ke sing kosong-kosong isine malaikat. Jadi nek pengajian akeh sing kosong berarti menungsane estetik sing akeh malaikate. Cuma malaikatnya orang gelem mangan, orang gelem nginum. Nek mangan nginum jek-jek enteng jenengan bingung. Melayu. Ih, kene wedang jek-jek enteng.
Jebule malaikate nang kana muni, "Wis tak minum nang aku." Wah, itu. Kowe anggere nang film ya. Nang filmnya Dono bisa bae kaya gue kok. Wis. Siji malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Singkat pendek kan manusia hafal ya. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar dan Nakir, Raqib Atid, Malik, Ridwan. Menyampaikan wahyu. Ya ora tau korupsi sing jenenge malaikat Jibril apa ugi ayat mandan main ke. Simpen nang aku loh. Ora bisa. Ora gelem lan ora bisa. Jadi ora bisa. Nah, malaikat Jibril itu disebut juga dengan Ruhul Kudus. Atau Ruhul Amin, atau juga disebut An-Namus. Nah, dalam cerita sebagaimana dikatakan oleh Warokoh bin Naufal. Jadi ini pemimpinnya para malaikat. Yang kedua malaikat Mikail mengatur yang berhubungan dengan alam seperti melepaskan angin, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan. Kober-koberen nukul nawit tuk setitik orang langsung bedodot ya. Main pati mbok jenengan tau ngukur kae lagi nandur wit gedang awit cilik tekan umur misalnya setahun. Nah, ora keton medodot keton gedenine wis dhuwur. Kucing lahir gedene itu ora keton goleng gedenine. Nah, menumbuhkan tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, ini Mikail termasuk malaikat Mikail ini yang membagikan rizki ya, hujan dan sebagainya, rizki ini. Lalu yang ketiga malaikat Israfil meniup trompet pada hari kiamat. Nah, gawat kan. Trompetnya kayak ngapa aja dibayar besok ya. Trompetnya apa kayak trompet lagi ulang tahunan kayak apa kayak tahun baruan apa trompetnya kayak naik lagi nangaring konser. Ya wallahu a'lam. Jadi akan meniupkan trompet sangkakala. Kemudian yang keempat malaikat maut atau malakul maut yang bertugas mencabut nyawa atau kita biasanya menyebutnya malaikat Israfil. Kalau Israfil trompet, kalau Israfil mencabut nyawa. Nyabut nyawa, jati nyawa. Wingi mandan wer-wer malaikate akeh nangaring Cikobang nggih. Nangaring jalan Salak karo jalan Cikobang. Nah, ya, kematian itu kan tidak ada yang tahu kapan datangnya. Mudah-mudahan kita dijemput malaikat Israfil, malakul maut ini dalam keadaan baik, husnul khotimah. Amin ya rabbal. Lalu malaikat Raqib dan Atid. Malaikat yang mencatat amal baik dan mencatat amal buruk. Di samping Raqib dan Atid ada lagi malaikat yang namanya Kiroman Katibin nonton ing Quran itu. Wa inna alaikum lahafizun Kiroman Katibin. Dan sesungguhnya bagi kami ada yang menjaga yaitu malaikat-malaikat yang mulia lagi menulis yaitu Kiroman Katibin. Lalu juga ada malaikat yang disebut dengan malaikat Hafadzoh, menjaga atau memelihara yang bertugas memelihara segala catatan amal manusia. Wis ke. Terus yang nomor 6 malaikat Mungkar Nakir. Mikir Raqib karo Atid dadi siji, Mungkar Nakir biasanya dadi siji. Menanyai di alam kubur. Nama Mungkar dan Nakir ini diambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim disampaikan
Seorang muslim apabila di alam kubur memberikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka saya ulangi, dan Muhammad adalah utusan Allah, itulah maksud dari firman Allah. Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi nanti kita ini akan ketemu setelah dijemput malaikat maut, malaikat Israel, kita ditemui oleh malaikat mungkar lan nakir. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wah, Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Selamat. Ya. Nah. Kowe wong sing ditakoni wong sing agamane Islam tok nang ngaring malaikat. Sing orang-orang kafir dia akan mendapatkan siksa. Karena memang orang kafir sudah. Lalu yang ketujuh adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga surga. Nah, dia yang paling ditunggu-tunggu. Dan memimpin para malaikat pelayan surga. Maka tentang malaikat-malaikat menjaga surga atau khasanah, Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhanmu dibawa dalam surga berombongan, maring surga berombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke surga, ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkata kepada mereka para penjaga malaikat. Hazanutuha. Apa yang diucapkan? Yang diucapkan salamun alaikum tibtum fadkhuluha kholidin. Wah, iya sing diarep-arep nggih. Kesejahteraan atas kamu, berbahagialah kamu, masuklah ke dalam surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Wah, sing diarep-arep nang karing kula jenengan sami nggih, besok ing titimangsane dilebokna maring surganipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada nyambut malaikat ini pada menyambut dengan ucapan salam kepada para penghuninya. Ya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat-malaikat masuk menemui mereka dari segala pintu. Lawangnya pirang-pirang, itu kan nama-nama surga, banyak ya, ada 7 namanya. Sambil mengucapkan, apa yang diucapkan? Salamun alaikum bima sobartum. Keselamatan atasmu berkat kesabaranmu. Wong-wong sing sabar niku nggih pikantuk piwales inggih menika surganipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, sing nomor 8 malaikat Malik penjaga neraka. Waduh, gawat niki nggih. Nganti ketemu karo malaikat Malik niki. Malaikat Malik tugasnya memimpin para malaikat untuk memimpin komando pasukan penyiksa. Waduh, gawat keliwat-liwat niki nggih. Menyiksa siapa? Penghuni neraka. Yang dalam surat At-Tahrim tadi disampaikan bahan bakarnya manusia dan batu. Ini diterangkan nampak yang nek anu besi gue dibakar bisa meleleh, tapi nek watu ora. Ajeg bae panas. Panasnya jadi ajeg nang. Maka mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Oke. Wong sing nang neraka kowe pengen aku mati bae lah kaya iki lah wis aku ora ada. Ya kian wis mati nang kanan kepengin kon mati maning. Kon rampung, lah disiksa ngene seumur-umur selawase. Kholidina fiha
mereka kekal di dalamnya. Maka tentang malaikat penjaga neraka, Allah ini menyatakan dalam Al-Quran, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombongan. Nah, mau tulis rombongan melebu surga, mau sing serombongan mau wis. Nah, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, dibukalah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka para penjaganya. Apa yang dikatakan oleh para penjaganya? Apakah belum datang kepadamu Rasul di antaramu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memberikan peringatan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Nah, kanan-kanannya ya, lah apa orang ngerti? Mianana nabi sing gawa utusan sing wis memberi peringatan karus ngelingna. Mereka berkata, benar. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Ya wis ora bisa bali maning, wis kadung mlebu neraka. Nah ini. Maka digambarkan salah satu penjaga api neraka itu dalam surat Al-Mudaththir ayat 27 sampai dengan ayat 31. Tahukah kamu apa neraka Sakor itu? Neraka Sakor tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Sakor adalah pembakar kulit manusia. Dibakar kulitnya nggih. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Dijagani nang malaikat 19. Dijagani siji kira bisa ucul, apa maneh dijagani 19. Dan tiada kami jadikan penjaga mereka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir. Nah, jadi ora bisa ngapa-ngapa nang aring neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, ada lagi malaikat-malaikat yang selama ini tidak populer mungkin ya. Nah, ini. Siapa diantaranya? Malaikat yang bertugas memikul arsy. Malaikat yang memikul arsy ini berada di mana? Berada di sekelilingnya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yahmilunal arsy wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dalam surat Al-Mu'min ayat 7. Maka dalam ayat yang lain diterangkan, dan malaikat berada di penjuru langit, dan pada hari itu 8 malaikat memikul arsy. Jadi ini tempat Allah bersemayam, ya kita nggak bisa membayangkan secara fisik karena ini adalah bersifat ghaib. Nah, yang lain juga ada malaikat yang bertugas menggerakkan hati manusia untuk berbuat baik dan kebenaran. Nah, ini. Jadi ini ada yang menggerakkan. Siapa? Malaikat. Setan dapat menggerakkan hati anak Adam, demikian pula malaikat dapat menggerakkan hati manusia. Bisikan setan berupa godaan melakukan kejahatan dan mendustakan kebenaran, sedangkan ajakan malaikat berupa dorongan berbuat kebaikan dan meyakini kebenaran. Ini dalam sebuah hadis demikian. Jadi ada malaikat sing tugasnya menggerakkan hati manusia. Nah, ini. Lalu yang berikutnya ada malaikat yang mendoakan orang-orang yang beriman supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini malaikat-malaikat yang mendoakan, senengane ndongakna menungsa. Nah. Pun jam 09.00 nggih. Nah niki ingkang pungkasan ibu-ibu lan bapak-bapak sedherek-sedherek sedaya. Siki ana pertanyaan. Kenapa manusia ini lebih mulia daripada malaikat? Pertama, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam, ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbaro wa kana minal kafir. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu sujudlah semuanya kecuali iblis. Iblis yang sombong, yang ia termasuk orang kafir. Ini pertama. Kemudian yang kedua, malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan Allah.
Orang bisa jawab. Sing bisa jawab siapa? Adam. Jawab apa? Al-asma, yaitu nama-nama ilmu pengetahuan atau nama-nama yang ada di alam semesta ini. Adam bisa, malaikat orang bisa. Nah, ini menyebutkan. Ini dalam surat Al-Baqarah, ini panjang, tidak saya bacakan ayat 31 dan sampai dengan 33. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha dan seterusnya. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Jadi Adam dia pinter. Nah, termasuk menungsa sampai dengan sekarang ini pintar ya. Bahkan sekarang nyun sewu ada teknologi lagi dikembangkan yang saya belum bisa menerima akal saya. Jadi lagi dikembangkan teknologi sing bisa nguripi wong mati. Urungan sing gelem diuji coba. Jadi dia mati engko diuji coba kon urip maning ya. Urungane sing gelem. Relawane urungana. Nah, itu perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, manusia ini bisa menjawab pertanyaan. Kemudian yang ketiga, kepatuhan malaikat karena sudah tabiatnya. Sebab malaikat tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan ketaatan manusia itu karena berani atau bisa mengalahkan hawa nafsunya dan godaan setan. Sehingga yang terakhir, manusia itu diberi tugas oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ini antara lain kenapa manusia disebut sebagai makhluk yang lebih mulia daripada malaikat, bahkan dari makhluk-makhluk yang lain. Bahkan ciptaannya kita ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, makatan para bapak ibu lan sedaya mugi wonten hikmah manfaatipun. Semanten kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.